Oke, baik untuk sahabat Simas Jiwa semuanya, kita sudah kembali lagi sesuai dengan instruksi kita tadi ya, bahwa kita akan hadir di sesi ketiga ini untuk ngebahas masalah sebetulnya menjawab semua kebutuhan mengenai literasi keuangan yang ada di sahabat Simas Jiwa semuanya. Nah, tentunya di sini tadi kita sudah membahas ya di sesi pertama dan sesi kedua dengan dua rekan saya yang berbeda. Kali ini di sesi ketiga ini saya akan masih akan membahas dengan topik yang sama, yaitu membahas tentang literasi keuangan. Nah, tentunya dengan rekan saya Ella gitu ya. Nah, untuk Ella sendiri sudah bergabung. Oke, Hai, selamat sore Ella. hai sore. Hai, kita bertemu kembali. Waduh, ketemu lagi di sore-sore yang Betul. hujan di daerah Jakarta Pusat ya. Tapi Oke. sepertinya pusat ke arah selatan hujannya. Pusat ke daerah selatan gitu ya. Mm-mm, Tentunya betul. walaupun cuaca sekarang di sana mendung, hujan gitu ya, tapi tentunya Ella tetap semangat kan ya pada sore hari ini ya. Harus tetap semangat untuk Harus. menemani sahabat Simas Jiwa sekalian. Dan pastinya untuk sahabat Simas Jiwa yang mungkin hari ini WFO, hati-hati nanti pulangnya. Atau mungkin sebentar lagi nih sudah Betul. jam 4. Mungkin nunggu Betul hujan, sekali. masih menunggu hujan, bisa langsung lihat live kita ya. Betul sekali. Karena memang Karena pembahasan kita penting sekali ya Lian ya. betul Jadi sekali. dan menarik sekali. Kalau kita mengutip lagi obrolan kita terakhir nih tadi di sesi yang kedua. Kita Mhm. awalnya ngomongin tentang literasi keuangan, Betul tentang sekali. pentingnya mengelola keuangan kita. Tapi ngobrol-ngobrol-ngobrol, tiba-tiba bisa jadi kebutuhan dapur. Betul, karena memang berpengaruh sekali. Itu termasuk adalah kebutuhan sehari-hari kita Betul, ya. Yang dimana kita juga betul harus sekali. mengatur, nggak cuman keuangan kita, tapi kebutuhan dapur juga harus kita rincikan gitu ya. Iya. Nah, Ella, tadi kan kita sudah janji nih, di sesi ketiga ini kita akan membahas masalah produk apa sih sebenarnya yang harus dimiliki oleh sahabat Simas Jiwa supaya mereka juga termasuk salah satu bisa memanage keuangannya gitu ya. Nah, kira-kira nih, saya mau bertanya kepada Ella, produk apa sih sebenarnya gitu ya yang cocok untuk sahabat Simas Jiwa dalam memanage keuangannya? Nah, Produk apa sebelum nih? kita masuk nih ke produk, langsung nih ke produknya si Mas Jiwa. Jadi sebelum itu Mhm. kita harus tarik dulu nih bahwa asuransi itu adalah bisa dibilang sebagai satu indikator bahwa Oke, seseorang bisa mengelola keuangannya. Karena oke. mungkin kalau kita mengenal produk keuangan seperti tabungan. Wah, itu kita sudah dari kecil ya, kita mengenal tentang menabung, bahkan dari masih kecil mungkin sudah ada beberapa bank yang ke sekolah kita. Saya ingat tuh waktu saya SD, karena memang perbankan sudah banyak yang ramah kepada anak gitu. Jadi memang memiliki ya tabungan untuk anak-anak, tabungan junior, kids dan lainnya. Tapi ternyata bicara soal asuransi ini masih banyak orang yang tabu, masih banyak orang yang belum memahami, masih banyak orang yang belum aware bahwa ini adalah salah satu produk keuangan yang memang dibutuhkan. Karena kan untuk asuransi ini tidak bicara sekarang ya. Kalau tabungan mungkin kita kita bicara, oke, okay, saya menabung hari ini atau mungkin ya gaji kita sebagian besar sekarang tidak ada yang dikasih tunai ya, tidak ada yang diberikan secara tunai, tapi ditransfer. Kemudian ada uang yang memang bisa langsung kita gunakan. Tetapi kalau asuransi ini kan bicara tentang kehidupan kita di masa yang mendatang. Jadi Betul. asuransi ini ya bagaimana kita juga memiliki proteksi kepada diri kita sendiri. Banyak sekali mispersepsi yang kita temukan. Jadi kita menemukan bahwa oh asuransi itu preminya mahal, asuransi itu tipu-nipu aja, klaimnya susah. Nah, Mhm. itu akhirnya membuat orang ya seperti pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Boro-boro mau sayang. Akhirnya jadi anti banget. Betul Apalagi sekali. ketika rekan-rekan kita
yang berprofesi sebagai telemarketing atau mungkin sebagai tenaga pemasar, agent, asuransi kemudian menghubungi kita, wah kita udah anti banget deh, udah nanti dulu deh, jauh-jauh aja gitu. Apalagi kita belum memiliki pemahaman bahwa yaitu proteksi itu penting ya. Apalagi mungkin sebagian besar kita yang pekerjaannya adalah seorang pekerja di sebuah perusahaan, sebagian besar perusahaan sudah memberikan fasilitas asuransi kesehatan. Jadi merasanya, oh sudahlah itu sudah cukup Ya, gitu. Tapi kalau bicara soal asuransi, ini adalah yaitu tadi salah satu cara kita melihat apakah kita sudah mengelola keuangan kita dengan baik. Walaupun memang masih ada unsur-unsur lain juga pasti yang tidak kalah pentingnya. Tapi ketika kita sudah sadar kita memiliki asuransi, kita perlu sebuah asuransi, nah berarti kita sudah berusaha untuk mengelola keuangan kita dengan baik. Kita sudah punya pos nih untuk asuransi. Bahkan yang lebih baik kalau tadi misalnya bicara soal saving itu 20% ya. betul, betul. 20% ya betul. Nah, mungkin kita bisa mengalokasikan asuransi ini bahkan di luar dari 20% yang masuk ke dalam kategori saving. Oke. Begitu. Oke, Nah, jadi produk yang memang kita butuhkan untuk terkait dengan literasi keuangan ini adalah produk asuransi gitu ya, Ella ya. Karena memang seperti yang memang Ella katakan tadi bahwa kita itu berbeda produk asuransi ini dengan produk perbankan gitu ya. Kalau misalkan produk perbankan itu mungkin seperti tabungan, deposito gitu ya, yang memang dimana untuk dana kita dialokasikan, pendapatan kita pasti ke rekening gaji kita gitu ya. Nah di situ mungkin kita bisa tuh kalau untuk tabungan itu kan kapanpun bisa kita ambil gitu ya. Tapi kalau untuk asuransi ini kan untuk jangka panjang, untuk masa depan. Betul sekali kata Ella tadi ya. Karena memang image asuransi itu masih banyak yang negatif. Karena memang masyarakat di luar sana itu masih banyak yang tabu nih tentang asuransi gitu ya. Nggak kenal gitu ya manfaat asuransi itu apa sih gitu ya. Terus juga apa sih yang bisa saya dapatkan ketika saya beli polis asuransi. Nah, itu masih banyak sekali masyarakat di luar sana yang belum tahu, yang belum paham kegunaan dari asuransi itu apa, manfaatnya apa gitu ya. Bahkan image asuransi itu banyak sekali di mata masyarakat itu masih hal yang negatif nih Ella gitu. Nah, kalau Ella sendiri beranggapan untuk image sendiri, image asuransi itu di mata masyarakat itu yang negatif itu, kalau menurut pandangan Ella sendiri itu seperti apa? iya untuk pandangan yang negatif artinya ada mispersepsi ya. Itu misalnya tadi preminya mahal kalau bayar asuransi Betul, gitu. Kemudian, aduh, perusahaan asuransi itu klaimnya susah. setuju. Ya, kemudian ada lagi yang bilang, ah, cuma PHP aja nih. Katanya saya dijanjiin saya akan nanti kalau sudah berakhir, saya akan terima uang sekian. Ternyata enggak. Jadi cuma bohong-bohongan aja nih, gitu. Hanya untuk menguntungkan perusahaan aja nih. Itu kan beberapa mispersepsi terkait dengan asuransi jiwa Oke. gitu. Nah, kalau kalau Lian sendiri bagaimana? Oke, berarti itu kalau saya simpulkan adalah adanya miskomunikasi ya antara si nasabah gitu. Itu benar sekali Ella, karena memang image asuransi itu di mata nasabah itu seperti yang Ella katakan janji-janji palsu aja gitu ya. Bahkan ada yang bilang preminya mahal, klaimnya susah, ribet gitu ya. Terus juga asuransi itu makan uang nasabah, penipu segala macam. Hal yang negatif itu banyak image-nya ada di asuransi gitu ya. Itu betul sekali karena memang apa? Di sini saya tegaskan gitu ya untuk kepada masyarakat Indonesia di luar sana yang memang memiliki persepsi yang negatif terkait dengan asuransi gitu ya, perusahaan asuransi khususnya, bahwa perusahaan asuransi dimanapun di sini saya tidak membawa perusahaan asuransi di mana saya bekerja, tapi saya akan membawa secara global bahwa tidak ada yang namanya perusahaan asuransi itu yang jelek gitu ya, tidak ada sama Betul. sekali. Kalau misalkan ada perusahaan asuransi yang jelek gitu ya, yang cuman tipu-tipu nasabah, ngambil uang nasabah,
terus janji-janji palsu gitu ya. Nah, itu tentunya Hmm, pasti juga pemerintahan kita gitu pasti tidak akan mengizinkan si perusahaan itu berdiri di Indonesia sendiri gitu ya. Jadi, saya simpulkan bahwa tidak ada perusahaan asuransi itu dimanapun. Nggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia itu tidak ada yang jelek. Image itu terbentuk karena apa? Karena adanya miskomunikasi antara si agent dengan si nasabah gitu ya. Terkadang miskomunikasinya karena apa? Karena kebanyakan tuh sales asuransi itu ya yang penting closing gitu ya, nggak menjelaskan hmm, produknya secara detail Ella gitu. Itu yang banyak sekali di kita temui di luar sana gitu ya. Terus juga ada sales asuransi yang memang padahal di produk itu tidak ada tapi diada-adain. Yang penting balik lagi, yang penting closing gitu ya. Menjanjikan sesuatu yang tidak pasti. Nah, itu tidak boleh gitu ya. Itu tidak boleh, itu dilarang, itu diharamkan gitu ya. Karena apalagi produk unit link, ada kan untuk asuransi jiwa itu ada produk unit link ya lah. Nanti akan kita betul. bahas secara detail pada sesi berikutnya gitu ya. Nah, Ya, produk unit link ini adalah sebuah produk investasi yang dimana di dalamnya ada unsur investasinya. Nah, berbicara soal investasi, investasi itu kan adalah sesuatu yang tidak pasti, betul? betul Karena sekali. untuk hasil investasinya ini sendiri adalah mengikuti perekonomian yang ada di Indonesia. Kalau misalkan kita mau flashback pada pertengahan 2020 waktu awal-awal COVID-19 ini ada gitu ya. Nah, kalau kita lihat perekonomian di Indonesia itu sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat memprihatinkan. Investasi anjlok, saham turun gitu ya. Nah, itu mempengaruhi semua karena perekonomian di Indonesia tidak stabil. Nah, maka dari itu gitu ya, kita bagi sahabat Simas Jiwa yang memang berprofesi sebagai sales asuransi itu kita harus berhati-hati dalam menjual produk yang akan kita tawarkan kepada nasabah. Apalagi khususnya untuk produk unit link. Jadi kita tidak boleh menjanjikan sesuatu yang tidak pasti. Jangankan si sales asuransinya, si perusahaan asuransi saja tidak bisa menjamin apa untuk hasil investasi yang didapat oleh nasabah. Jangankan 10 atau 20 tahun kemudian. Tahun depan aja kita nggak pernah tahu perekonomian di Indonesia seperti apa. Gitu. Itu tips yang pertama. Lalu miskomunikasi selanjutnya itu biasanya terjadi karena nasabahnya juga tidak mengetahui secara detail kebutuhannya apa. Yang penting asuransi nih, padahal saya butuhnya misalkan saya butuhnya asuransi kesehatan, tapi saya butuh belinya asuransi jiwa, ya itu salah. Dari situ saja sudah salah. Karena apa? Karena nasabah tidak mengetahui kebutuhannya apa. Kalau misalkan kita tahu nih, wah kebutuhannya saya adalah kesehatan, gitu. Karena saya merasa saya kurang nih di cover sama perusahaan, atau misalkan saya belum ada asuransi kesehatan nih, saya pengennya asuransi kesehatan. Ya sudah, kita cari-cari informasi tentang terkait asuransi kesehatan. Jangan sampai kita salah beli. Kita butuhnya kesehatan, kita belinya jiwa, gitu ya. Betul. Mm-mm. Nah, Jadi hal-hal salah ya. seperti itu salah, salah banget. Makanya sampai terjadi miskomunikasi, gitu. Jadi kita kenalin dulu nih kebutuhan kita. Kebutuhannya apa? Karena kan sekarang sistem sudah canggih ya lah. Kita bisa browsing nih produk apa yang cocok untuk kita, produk apa yang bagus untuk kita, gitu. Sehingga kita bisa kalau misalkan memang kita ditawarin produk terus sesuai dengan kebutuhan kita, si salesnya juga menjelaskan secara detail gitu ya, maka yakin deh tidak akan ada yang namanya image negatif di mata masyarakat tentang asuransi. Karena sebenarnya kita gitu ya, perusahaan asuransi itu hadir di manapun, terus juga sales asuransi itu sebenarnya membantu, apa namanya, membantu kesulitan yang terjadi itu terhadap masyarakat di luar sana. Uniknya asuransi itu adalah ketika nasabah sehat, gitu ya, ketika orang-orang di luar sana merasa sehat, kita sebagai sales asuransi gitu ya, itu banyak ditolak oleh nasabah. Betul. Tetapi ketika nasabah merasa dirinya sudah sakit dan tidak baik-baik saja, maka nasabah yang akan mencari asuransi.
Dan asuransi yang akan menolak. Uniknya seperti itu. Ketika nasabah sehat, nasabah yang akan menolak asuransi ketika ditawarkan. Tetapi ketika nasabah merasa dirinya tidak baik-baik saja atau tidak sehat, sudah tidak sehat, nasabah yang akan beli cari-cari asuransi. Karena ini juga saya pernah alami, Ella. Waktu saya menjual produk asuransi. Saya dulu pernah menjadi sales asuransi juga gitu ya. Itu banyak sekali nasabah yang menolak asuransi gitu ya. Tapi ada satu momen di mana nasabahnya merasa udah nggak sehat, dia sudah tahu jantungnya sudah udah pasang ring gitu ya, berarti kondisinya memang sudah tidak sehat gitu ya. Dan beliau beli UP waktu itu asuransi jiwa dan dia rela mau keluar uang berapapun. Waktu itu dia ngambil polis kalau tidak salah 25M UP-nya. UP-nya 25 miliar gitu ya untuk jiwanya dia gitu ya. Terus UP-nya preminya itu kalau tidak salah sekitar 7 miliar yang dia harus keluarkan. Ya, 7M dia sekali bayar single ya, sekali bayar 7 miliar untuk mendapatkan UP sebesar 25 miliar kalau nggak salah. Dan usianya juga tidak terlalu tua. Belum sekitar 55 tahun belum usia nasabahnya. Nah, ketika terjadi otomatis kan kalau untuk UP di atas 5 miliar itu kan pasti ada akan dikenakan yang namanya medical check up ya. Nah, ketika pemeriksaan hasilnya itu sangat-sangat sangat tidak bagus. Karena kita mendapatkan histori kesehatan nasabahnya itu dari berbagai macam sumber ya. Baik nggak cuma rumah sakit ataupun puskesmas yang ada di Indonesia, tapi seluruh rumah sakit yang ada di dunia itu kita mendapatkan recordnya gitu kan. Pasti record kesehatan nasabahnya itu pasti akan ada gitu ya. Nah, ketika di record gitu, pilihannya hanya dua. Diterima, pengajuannya tetap diterima, tapi dikenakan ekstra premi atau di decline. Pilihannya hanya dua. Dan nasabahnya sudah tahu karena kondisi dia sudah nggak sehat gitu ya, karena jantungnya saja sudah pasang ring gitu ya. Nah dia bilang oke, nggak apa-apa saya ekstra premi, yang penting pengajuan saya di ACC, karena dia tahu once dia mengeluarkan ekstra premi 100%. 100% berarti 7 miliar ditambah 7 miliar berarti 14 miliar gitu ya. Dia sudah tahu nih 14M. Tapi dia akan mendapatkan ketika terjadi resiko sama dia, ahli warisnya akan mendapatkan 25 miliar. Berarti kan di situ aja dia berpikir, oh masih untung gitu ya, masih ada untung 11M gitu ya. Nah, di situ dia mulai berpikir, dia sama sekali tidak keberatan kalaupun dikenakan ekstra premi sebesar 100%. Karena apa? Karena dia berani mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Karena merasa dirinya tahu kalau dia sudah nggak sehat. Itu artinya gitu ya, ketika nasabah menyadari bahwa diri dia sudah nggak sehat, sudah tidak baik-baik saja, maka dia berani mengeluarkan uang berapapun. Iya, betul. Gitu. Nah, uniknya asuransi kita akan tolak. Karena apa ya? Karena nasabahnya udah beresiko gitu ya. Kita juga perusahaan asuransi juga tidak mau mengambil resiko. Gitu. Iya. Karena ibaratnya ya ketika sehat kita ditolak-tolak gitu kan sama nasabah. Ketika sakit kita yang dicari-cari gitu ya. Nah, saatnya kita menolak gitu ya. Makanya di sini kita hadir, perusahaan asuransi itu hadir untuk melindungi diri sahabat Simas Jiwa dan juga keluarga. Gitu. Tentunya di sini tidak ada ruginya sahabat Simas Jiwa untuk membeli produk yang namanya produk asuransi. Karena apa? Karena produk asuransi itu kita mengeluarkan uang kecil untuk mendapatkan uang besar. Percaya sama saya. Gitu. Karena kalau misalkan seperti kesehatan juga gitu kan. Kesehatan juga kalau misalkan kita bayar preminya tiap bulan gitu ya. Katakanlah 1 juta per bulan. Nah, ketika kita bayar 1 juta per bulan, terus terjadi resiko sama kita sakit, kita bayangin aja, biaya rumah sakit sekarang itu kan tidak murah ya, Ella ya. Kita semua tahu. Betul sekali.
Biaya rumah sakit itu tidak murah. Ketika kita masuk, terus juga dalam waktu mungkin sekitar 1 minggu saja, itu pasti kita akan menghabiskan apa namanya biaya. Kalau misalkan kita tidak asuransi, pasti akan menghabiskan biaya sebesar 20 sampai dengan 30 juta untuk kamar yang memang kita akan mendapatkan perawatan yang baik gitu ya. Kalau misalkan contohnya VIP gitu ya, ya kecuali kalau misalkan kita dirawatnya di kelas 3 gitu ya, ya mungkin tidak akan menghabiskan biaya sebesar itu. Tapi kalau misalkan kita pengennya mendapatkan perawatan yang maksimal, yang bagus gitu ya, katakanlah kelas VIP deh gitu ya, nggak usah yang VVIP, yang VIP saja. Ketika kita masuk rumah sakit, terus kita ngambil apa namanya pelayanan yang VIP, maka yakin kita tidak akan kita pasti akan merogoh kocek itu minim-minimnya itu 20 sampai dengan 30 juta dalam seminggu untuk seminggu gitu. Nah, ketika kalau misalkan kita bayar premi 1 juta setiap bulan, terus yang namanya risiko kan balik lagi, kita nggak pernah tahu ya lah risiko itu kapan terjadi. Once kita Betul baru ikut sekali. 1 kali gitu ya, baru bayar 1 juta, terus kita entah itu sakit, entah itu kecelakaan gitu ya, terus kita masuk rumah sakit, ya udah di cover semuanya tanpa melihat kita baru bayar sekali atau 2 kali gitu kan. Kalau perusahaan asuransi kan seperti itu ya. Yang penting polis kita sudah aktif, kalau misalkan terjadi risiko sama kita gitu, ya sudah tercover semuanya. Gitu. Makanya di sini pentingnya asuransi untuk masyarakat itu kita memberikan edukasi bukan buat kita, bukan buat saya, bukan buat Ella, bukan buat si Mas Jiwa, tapi buat keluarga dan juga diri sahabat si Mas Jiwa semuanya. Seperti itu sih kalau pandangan saya nih Ella ya terkait asuransi. Nah, kalau Ella sendiri tuh gitu ya. Kalau menurut Ella pentingnya asuransi itu bagaimana? Iya, pentingnya kita memiliki asuransi jiwa ya, selain yang tadi juga Lian sudah sebutkan. Mhm. Dan ini juga kaitannya dengan resiko yang akan kita hadapi. Oke, Betul sekali bahwa kita kan kita nggak tahu kapan kita akan sakit. Kan nggak ada ya sejauh ini yang sudah merencanakan, aduh kayaknya saya minggu depan mau sakit deh, gitu ya. betul betul sekali. Mungkin biasanya ada juga orang yang ngomong gitu, aduh kayaknya kayak mau sakit deh, tapi pasti sudah ada gejala-gejalanya. Dan itu biasanya ya sakit-sakit yang memang terlihatlah gejalanya seperti ya flu gitu ya, radang tenggorokan, batuk gitu. Tapi bagaimana dengan sakit-sakit lain yang mungkin selama ini tidak pernah kita rasakan, atau mungkin resiko yang lain, mengalami kecelakaan. Nah, bagaimana ketika kita mengalami resiko-resiko tersebut? Itulah salah satu manfaat kita memiliki asuransi, adalah untuk meminimalisir resiko yang terjadi dan mengakibatkan kerugian secara finansial. Betul Jadi sekali. kita sudah punya, jadi kita juga sudah punya sebuah proteksi untuk diri kita pastinya. Dan selain itu, dengan kita Oke, memiliki asuransi jiwa, kita memiliki satu rasa aman. Karena ya tadi, kita sudah punya satu proteksi oke. untuk diri kita. Begitu. Dan bukan hanya proteksi untuk kita, bahkan kita juga salah satu manfaat atau manfaat lainnya kita memiliki asuransi jiwa adalah dengan kita memiliki asuransi jiwa, maka kita sudah memikirkan atau kita punya bekal untuk meninggalkan atau untuk memberikan sesuatu kepada generasi selanjutnya dari kita. Misalnya ya ketika kita mengalami resiko tutup usia atau yang lainnya, misalnya ada juga kan produk-produk asuransi yang memang mengcover ketika kita mengalami resiko kecelakaan atau sakit misalnya, maka kita akan mendapatkan santunan atau uang pertanggungan. Betul. Gitu. Bahkan bukan hanya itu, kalau kita bicara tentang resiko tutup usia, Mhm. di masyarakat kita, masyarakat Indonesia itu di beberapa suku masih ada yang ketika seseorang tutup usia maka perlu ada upacara, perlu ada prosesi pemakaman, dan pastinya itu semua membutuhkan biaya. Betul, setuju sekali. Nah, jadi
Bahkan ketika kita sudah tutup usia saja, kita masih membutuhkan biaya sebelum sampai akhirnya ya kita dimakamkan misalnya, atau seseorang dimakamkan. Jadi masih ada akibat secara finansial, atau mungkin kita bisa bilang kerugian secara finansial akibat dari resiko yang terjadi. Oke. Nah, manfaatnya adalah ketika kita memiliki asuransi, yaitu kita sudah memiliki bekal. Bahkan bisa mengurus, analoginya adalah kita masih bisa ngurusin diri kita sendiri nih, bahkan ketika kita sudah tutup usia. Artinya ketika kita butuh upacara tertentu atau prosesi tertentu, kita sudah ada nih dananya, sudah ada persiapannya. Begitu, Lian. Betul, karena kebanyakan masyarakat itu berpikir, waduh, kalau berbicara asuransi jiwa itu ya berbicara tentang kematian gitu ya. Kalau misalkan Betul, berbicara ngeri kayaknya ya. ngeri, serem gitu ya kalau berbicara Iya. asuransi jiwa gitu ya. Karena topiknya nggak jauh-jauh dari kematian, tapi ya itulah yang terjadi gitu ya, bahwa kematian itu tuh pasti akan dihampiri, yang akan kita rasakan oleh semua manusia gitu ya. Cuman kita nggak tahu kapan itu terjadi dan di mana. Nah, seperti yang Ella informasikan tadi, bahwa banyak juga masyarakat yang di luar sana tidak mengetahui bahwa ya udah, semata-mata kalau misalkan ya udahlah, kalau misalkan kita sudah meninggal kan berarti sudah nggak ada beban gitu ya. Padahal Iya. gitu, pada saat kita meninggal pun kita masih membutuhkan yang namanya biaya. Apalagi yang ibaratnya masyarakat yang memang menganut kental tentang suku budaya gitu ya. Yang ketika mereka meninggal dunia ada upacara adat mungkin gitu, ada perayaan apa gitu. Nah itu kan semuanya membutuhkan yang namanya biaya. Tidak semata-mata ketika kita tutup usia ya sudah, beban kita sudah nggak ada. Memang sudah tidak ada, tapi buat orang-orang dan keluarga yang kita cintai, apa tidak menjadi beban itu semua kalau misalkan memang kita tidak memberikan sesuatu bekal atau manfaat untuk mereka. Yang ada kita malah menyusahkan gitu ya. Nah, itu jangan sampai terjadi, sahabat Simas Jiwa. Makanya di sini kita memberikan edukasi tentang pentingnya asuransi itu ya bukan buat kita, balik lagi, tapi buat keluarga. Karena memang kita sebagai orang tua tentunya ya di sini ya, orang tua ataupun baik yang sudah menikah atau yang belum menikah, pasti kita itu pengennya itu kita tutup usia jangan sampai yang namanya membebankan gitu ya pihak keluarga. Bahkan kalau misalkan orang-orang tua itu pasti kan nanti kan kita pasti menjadi kepala, saya sendiri sebagai laki-laki akan menjadi kepala keluarga. Ella juga akan Betul. menjadi ibu rumah tangga gitu ya pastinya. Nah, tentunya kita sebagai orang tua itu pasti menginginkan sesuatu yang baik ya untuk anak-anak kita gitu ya. Untuk generasi kita. Pasti kita sebagai orang tua itu pengen punya impian untuk anak-anak kita. Impiannya apa saja? Yang pertama, kita pengen anak kita itu tumbuh dan besar dengan layak gitu ya. Dengan baik, itu satu. Yang kedua, pastinya kita pengen anak kita mendapatkan pendidikan yang bagus, yang baik juga gitu ya. Bahkan ada orang tua yang pengen cita-cita anaknya pengen sekolah di luar negeri gitu ya. Ya, kalau misalkan memang minim-minimnya kita nggak bisa nyekolahin anak kita di luar negeri, pasti pengennya anak kita sekolah sampai dengan jenjang yang paling tinggi atau kuliah yang di tempat yang bagus gitu ya. Itu pasti impian semua orang tua, saya rasa gitu ya. Itu. Lalu juga kita juga pengen melihat anak-anak kita itu tumbuh di lingkungan yang bagus ya. Contohnya ya misalkan di rumah kita sendiri, hidup dengan layak, hidup dengan enak gitu ya, tanpa ikut merasakan yang susah gitu. Kita kan pasti tentunya ya udahlah, yang penting kita nih cari nafkah gitu ya. Yang penting kita pusing, tapi anak-anak kita ya taunya kita enak, mereka tumbuh dengan baik gitu ya, mendapatkan pendidikan yang bagus juga, terus juga supaya cita-citanya cerah gitu ya. Nah, tentunya itu semua impian kita sebagai keluarga. Belum lagi kita pengen impian punya cita-cita, saya pengen pengen punya rumah sendiri gitu ya, atau misalkan pengen punya mobil nih gitu ya, biar bisa jalan-jalan sama keluarga, sama anak gitu ya, biar bisa antar anak sekolah, jemput anak sekolah naik mobil gitu ya.
Itu pasti impian semua orang tua saya rasa. Nah, kita sudah pernah terfikir belum? Kalau misalkan gitu ya, kita tutup usia, terus kita tidak menyiapkan itu semua, mulai dari sekarang, gitu ya, itu maka semua akan menjadi hanya impian saja, Ella. Hanya angan-angan. Betul sekali. Ketika kita tutup usia, terus kita nggak ada persiapan, anak kita mau jadi apa? Impian kita hanya angan-angan saja. Tapi ketika kita sudah mempersiapkan itu semua gitu ya, ibaratnya kita sudah mempersiapkan dana warisan lah untuk mereka, udah menyiapkan bekal lah untuk mereka melanjutkan hidupnya nanti. Nah, ketika kita tutup usia, anak kita tetap bisa melanjutkan hidupnya, tetap bisa sekolah, tetap bisa apa namanya, melanjutkan impiannya, cita-citanya, kuliah bahkan. Karena kita sudah mempersiapkan itu semua. Gitu. Makanya para orang tua tuh kebanyakan mulai berpikir, saya udah punya kok warisan gitu ya, berupa properti gitu ya, kendaraan, tanah mungkin gitu ya. Ya bagus gitu loh. Kalau memang kita sudah menyiapkan itu semua, atau bahkan saya sudah punya tabungan loh untuk mereka, untuk persiapan mereka gitu. Bagus sebenarnya. Tapi tidak ada salahnya loh kita memberikan perlindungan untuk diri kita sendiri, untuk mempersiapkan keluarga kita, untuk bekal mereka. Karena kalau misalkan kita berbicara aset, berbicara properti gitu ya, itu kan sesuatu yang memang tidak mudah untuk dijual. Nilai jualnya itu tidak gampang. Bisa jadi kita jual sekarang ya lakunya mungkin setahun 2 tahun kemudian gitu ya. Karena orang tidak semua orang memiliki kebutuhan yang kalau misalkan cari properti itu tiap tahun gitu ya. Kecuali kalau misalkan memang kita lelang di harga yang murah, mungkin akan cepat lakunya gitu ya. Tapi kalau misalkan memang kita mau memang sengaja jual di harga pasaran yang sekarang, mungkin itu membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Sedangkan hidup itu terus berjalan. Oke, misalkan punya tabungan, saya punya tabungan, oke, memang punya tabungan gitu ya. Tapi kita pikir lagi, tabungan itu bisa bertahan sampai berapa lama? Seperti itu. Pasti akan tergerus juga tabungan itu. Untuk apa? Untuk biaya hidupnya. Nah, anytime kalau misalkan tabungan itu udah habis, gitu. Mau gimana? Tapi kalau misalkan kita sudah mempersiapkan warisan untuk mereka berupa polis gitu ya, polis asuransi yang nanti terjadi resiko sama kita, anak kita akan mendapatkan manfaatnya. Itu kalau misalkan kita terjadi resiko, nggak makan butuh waktu lama, 14 hari kerja itu kalau misalkan clean case semuanya, gitu ya, persyaratannya sudah kita lengkapi, gitu ya, terus juga sudah kita lakukan investigasi semuanya, dan clean case, itu 14 hari kerja akan kita kreditkan ke rekening si penerima manfaat atau ahli waris. Uangnya untuk apa? Bisa ditabung. Kalau misalkan tadi kita punya tabungan buat tambah-tambahan ketika mereka biaya sekolah, kuliah gitu. Itu semua harus kita pikirkan karena mindset sekarang itu banyak banget yang pemikiran sahabat si Mas Jiwa itu yang masih tabu. Betul kata Ella tadi. Karena masih banyak sekali pemikiran mereka nggak butuh, terus ngerasa sudah cukup gitu ya warisannya. Padahal kalau kita lihat, oke, tabungan 500 juta sekarang gede. Coba berapa tahun kemudian. Terus juga 500 juta itu bisa bertahan sampai berapa lama. Gitu. Itu sih yang menurut pandangan gitu ya yang bisa kita sajikan kepada sahabat si Mas Jiwa, karena memang polis asuransi itu adalah sebuah warisan yang memang sangat aman. Selain itu juga kenapa saya bilang warisan yang sangat aman, Ella? Karena bisa jadi ya kalau misalkan kita punya banyak tanah, punya banyak aset gitu ya, pasti kan ada aja kalau kita misalkan kita dengar, wah ada yang ngaku-ngaku sebagai istri siri gitu ya, ada yang mengaku anak tiri gitu ya.
untuk apa? Ya untuk supaya mendapat bagian. Itu banyak sekali kan kalau kita misalkan lihat di berita gitu ya, ngaku-ngaku gitu. Misalkan ada konglomerat yang meninggal dunia, nanti ada nih yang ngaku-ngaku sebagai istri siri, sebagai istri kedua gitu ya, istri simpanan ya, segala macam gitu ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan bagian. Nah, tapi kalau polis asuransi ini adalah warisan yang sangat aman. Karena apa? Karena tidak ada yang bisa ngeklaim atau tidak akan bisa orang menerima manfaatnya kecuali nama yang terdaftar di dalam buku polis, Ella. Jadi misalkan istri saya, misalkan gitu ya. Istri saya, terus anak saya 2. Saya berpikir gini, wah kalau saya masukin istri saya sebagai ahli waris, nanti enak istri saya ketika saya meninggal, saya udah kasih duit, terus dia nikah lagi sama orang, enak banget gitu ya. Saya nggak mau masukin istri saya sebagai ahli warisnya gitu ya. Ini warisan benar-benar saya tujukan untuk anak saya, dua-duanya. Terus saya masukinlah nama ahli warisnya dua-dua anak saya. Maka istri saya tidak berhak untuk menerima manfaatnya. Walaupun dia dia bawa ke pengadilan sekalipun, itu tidak akan berlaku. Makanya asuransi itu adalah warisan yang sangat aman. Karena tidak akan ada yang mengakibatkan perpecahan keluarga nih gitu ya, bikin orang berantem. Jadi ya kalau misalkan anak saya yang saya masukkan jadi ahli warisnya, ya cuma anak saya yang berhak. Istri saya tidak berhak, walaupun dia istri sah. Seperti itu. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan anak saya nggak saya masukin, istri saya yang saya masukin sebagai ahli waris, ya anak saya tidak berhak untuk menerima manfaatnya. Seperti itu. Itu adalah warisan yang sangat sangat aman, gitu ya. Jadi nggak ada tuh ceritanya orang-orang ngaku sebagai istri siri saya, istri simpenan saya, gitu ya. Istri kedua, istri ketiga, nggak ada ceritanya ya. Kalau namanya nggak ada di dalam buku polis, tidak berhak untuk menerima manfaatnya atau ngeklaim. Gitu. Seperti itu, Ella. Iya, betul. Jadi memang warisan ini juga ya memang satu hal yang penting ya untuk bagaimana kita memang memikirkan generasi kita selanjutnya dapat melanjutkan hidupnya juga dengan sejahtera. Iya, betul sekali. Begitu. Apalagi kalau tadi saya sudah sempat bahas juga ya ke Lian bahwa generasi sekarang, generasi Y, generasi Y, itu kan adalah generasi yang sedang produktif. Karena generasi Y atau generasi Y, atau sekarang disebut milenial, itu adalah mereka yang lahir sejak tahun 1981 sampai 1995. Maka itu adalah di usia-usia produktif. Kemudian ada satu keadaan yang ternyata menimpa generasi Y ini, yaitu mereka juga bukan mereka, bahkan kita ya, karena kan kita berdua juga masuk ke Gen Y ya, milenial. Betul. Jadi kita ini disebut sebagai generasi sandwich. Jadi analoginya adalah seperti sandwich ya, ada roti atas dan bawah, kemudian di tengahnya ada daging. Nah, kita yang jadi dagingnya nih adalah kita terhimpit antara memenuhi kebutuhan generasi di atas kita atau generasi X dan memenuhi juga generasi di bawah kita atau generasi Z. Betul. Bahkan kondisi ini kalau tidak bisa kita manage dengan baik, itu bisa menimbulkan stres secara finansial. Dan banyak sekali coping stres atau cara kita mengelola stres yang justru malah membuat kita semakin konsumtif gitu. Betul. Karena, wah saya punya pendapatan tapi saya nggak bisa pakai sendiri. Merasa tidak terima. Merasa stres secara finansial. Punya pendapatan tapi kayaknya nggak pernah bisa untuk digunakan untuk membahagiakan dirinya sendiri. Nah, itu juga terjadi karena kegagalan pengelolaan keuangan di generasi kita sebelumnya. Betul. Wah, ini jadi nyalahin orang tua nih. Enggak seperti itu, tapi memang realitanya adalah ketika generasi di atas kita juga masih harus kita support, ya artinya ada kita belajar lah dari pengalaman gitu ya, bahwa oh berarti pada saat itu mungkin informasi belum sejelas sekarang, bagaimana kita mengakses informasi juga belum semudah sekarang. Akhirnya ada hal-hal yang belum dilakukan.
Nah, Oke. mari kita menggunakan ini juga sebagai pembelajaran. Menarik sekali adalah di Simas Jiwa ya, kita kan PT Asuransi Simas Jiwa hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda, memenuhi kebutuhan sahabat Simas Jiwa, memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi Oke. kita punya produk yang memang bertujuan untuk kita memberikan selain proteksi ya, tapi kita juga punya warisan untuk generasi kita berikutnya. Supaya kita juga bisa memutus nih yang namanya generasi sandwich. Dan sampai generasi kita berikutnya, mungkin yang sahabat Simas Jiwa yang sudah punya anak gitu, generasi anak-anaknya jadi generasi sandwich berikutnya. Mereka harus support hidup kita berapa tahun ke depan. Seperti itu. Nah, apalagi kalau kita lihat mungkin sekarang usia kita 30 atau mungkin orang-orang yang masuk ke dalam kategori Gen Y atau millennials itu yang sampai usia 40 ya, karena kelahiran tahun 81. Betul. Nah, sementara kita mikir, wah, saya masih 30-an kok, atau bahkan yang di bawah kita, saya masih 20-an kok. Ya ajalah mikir seperti itu. Tanpa kita sadari, kita pernah dengar yang namanya angka harapan hidup. Jadi usia rata-rata nih orang Indonesia hidup di usia sampai usia berapa? Dan kalau dari yang saya baca, untuk tahun 2020 ini angka harapan hidup itu adalah 71,48 tahun. Jadi ya kira-kira sekitar 70-an. Gitu ya. Mungkin bagaimana nih kita mulai memikirkan, berarti kalau kita berdua nih di usia 30, bagaimana kita 40 tahun mendatang? Begitu. Jadi menarik sekali juga pembahasan kita. Nah, kita ngomongin produk. Jadi produknya ini apa sih, Lian, sebenarnya? Oke. Nah, sesuai dengan tagline yang tadi Ella udah informasikan bahwa asuransi Simas Jiwa itu hadir dalam hidup Anda. Tentunya di sini kita akan menjawab semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat luar sana gitu ya. Nah, di sini kita menghadirkan produk unggulan yang memang kita peruntukkan untuk menyiapkan dana warisan. Nama produknya adalah Simas Jiwa Legacy nih Ella gitu ya. Sangat bagus sekali. Ini merupakan produk unggulan kita yang dimana memang produk kita ini Simas Jiwa Legacy ini adalah memiliki beberapa fitur dan manfaat gitu. Nah, tentunya di sini sahabat Simas Jiwa untuk manfaat yang pertama, ini untuk masa asuransinya sendiri dia sampai dengan usia 100 tahun. Kalau tadi kata Ella gitu ya, garis rata-rata kehidupan yang ada di Indonesia itu mencapai usia sampai dengan 70 tahun gitu ya. Tapi untuk produk Simas Jiwa Legacy ini sendiri masa asuransi sampai dengan 100 tahun. Wow. Bisa dibilang seumur hidup ya. Betul bisa sekali. Kita katakan seperti itu ya, karena kan sampai 100 ya memang keadaan atau realitanya ya hampir jarang sekali kita menemukan orang-orang mungkin di sekitar kita di Indonesia yang bisa berusia sampai dengan 100 tahun. Betul sekali. Jadi sahabat Simas Jiwa juga tidak usah khawatir karena memang di sini untuk masa asuransinya sangat panjang gitu ya, termasuk seumur hidup karena memiliki masa asuransi sampai dengan 100 tahun gitu. Tapi dalam kondisi ini memang sangat jarang gitu. Tapi kalau kita lihat ada yang bahkan hidup sampai dengan 100 tahun lebih gitu ya. Nah, kalau misalkan nih di sini untuk kalau misalkan masa 100 tahun gitu ya, asuransi itu kan manfaatnya akan didapatkan ketika kita tutup usia gitu ya. Ya memang gitu ya, manfaatnya ini akan kita berikan ketika terjadi resiko kehidupan kepada sahabat Simas Jiwa. Tapi gitu ya, sahabat Simas Jiwa tidak usah khawatir kalau misalkan nih sekiranya sahabat Simas Jiwa semuanya hidupnya panjang umur ya. Kita selalu mendoakan supaya sahabat Simas Jiwa semuanya hidup dengan panjang umur dan sehat gitu ya. Amin. Amin. Gitu. Nah, ketika sahabat Simas Jiwa hidup sampai dengan usia 100 tahun, yang tadinya UP-nya diambil misalkan 1 miliar gitu ya. Nanti ketika sahabat Simas Jiwa hidup sampai dengan 100 tahun atau masa kontraknya berakhir, UP-nya tetap akan kita berikan. Walaupun sahabat Simas Jiwa belum tutup usia. Lalu uangnya digunakan buat apa? Terserah sahabat Simas Jiwa. Terserah semuanya. Ketika kita memberikan UP-nya, manfaatnya, itu terserah uangnya mau dipakai buat apa. Buat jalan-jalan gitu ya, kalau masih kuat gitu ya. Atau misalkan
yang sudah ditinggal pasangannya mau nikah lagi, monggo silakan gitu ya. Waduh, Kalau masih walaupun tidak kuat. disarankan ya, terserah sih Betul. kalian. Betul. Atau misalkan menikmatin hari Intermezzo ya. tua, intermezzo betul. Kalau Betul. kalau misalkan mau dipakai buat nikmatin hari tua juga boleh, silakan. Yang Iya, penting kita betul. sudah memberikan manfaatnya dari produk ini gitu ya. Itu manfaat yang kedua. Manfaat yang pertama. Lalu manfaat yang kedua, kenapa sih si Mas Jiwa Legacy ini kita peruntukkan untuk warisan? Karena Ella gitu ya, minimum uang pertanggungan untuk di produk si Mas Jiwa Legacy ini adalah minimalnya 100 juta. Wah, itu Wow, bisa jadi dana yang memang bermanfaat pastinya betul untuk sekali. generasi kita selanjutnya. Betul sekali. Dan memang nominal ini minimal aja 100 juta gitu. Terus maksimalnya berapa? Berapapun. Tidak ada maksimalnya berarti Tidak ya ada untuk uang pertanggungannya ya. maksimalnya. Betul sekali Ella. Karena memang di sini untuk kita peruntunkan adalah untuk dana warisan gitu ya. Karena memang UP-nya sendiri minimalnya 100 juta gitu ya. Lalu selanjutnya manfaat yang ketiga adalah manfaat pasti. Nah, di sini manfaat pasti ini akan kita berikan secara pasti ketika nasabah kita mengalami yang namanya resiko. Resikonya apa? Resiko kehidupan, yaitu tutup usia. Maka kita akan memberikan manfaatnya 100% Ella kepada si ahli waris, namanya aja warisan ya. Pasti kita berikan untuk generasi keduanya gitu ya. Lalu selanjutnya untuk si Mas Jiwa Legacy ini untuk mata uangnya masih mata uang rupiah gitu ya. Lalu selanjutnya pembayarannya juga kita fleksibel. Nah kalau misalkan ada nasabah, pembayarannya ribet gak? Pembayarannya sistemnya kayak gimana? Tenang aja. Untuk pembayarannya ini kita fleksibel sekali ya. Sesuai dengan kebutuhan nasabah. Boleh kalau Betul. misalkan Jadi nasabahnya nggak mau ribet. Boleh Ella, maksudnya kalau misalkan nggak mau ribet nih, aduh saya nggak mau ribet, saya mau yang sekali bayar, ada nggak? Ada, tenang aja, nggak usah khawatir. Yang sekali bayar atau single premi ada, tapi memang kalau untuk yang single premi ini kan memang untuk preminya cukup besar karena memang dia hanya sekali aja bayarnya. Tapi manfaatnya dilindungi sampai dengan usia 100 tahun. Gitu. betul. Biasanya Tapi kalau mm, biasanya gimana Ella? gimana tadi lanjut lihat biasanya? Ya, biasanya kan kalau misalkan tipe-tipe nasabah yang memang nggak mau ribet gitu ya, nggak mau mikirin biaya selanjutnya, lanjutannya ya biasanya mereka satu kali aja bayar gitu ya. Tapi memang nominalnya cukup lumayan besar gitu. Itu untuk yang single premi. Kalau untuk yang reguler gitu ya, nah reguler ini bervariatif juga, bisa tahunan. Kalau misalkan tahunan ternyata gede nih preminya gitu ya, bayarnya tak setahunan gitu. Boleh per 6 bulan semesteran. Kita ada juga. Kalau semesteran masih gede juga ada per triwulan, 3 bulanan. Terus kalau misalkan saya mau yang bulanan ada nggak? Ada, tenang aja. Sahabat si Mas Jiwa nggak usah takut gitu ya. Regulernya kita terdiri dari bule tahunan, semester, triwulan, dan juga bulanan Ella. Fleksibel banget kan? Betul. Fleksibel sekali pastinya. Jadi mungkin ada nih sahabat si Mas Jiwa yang mungkin wah ternyata baru mendapat warisan dari orang tuanya. Jadi ada dana dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian mikir, aduh, nih kalau saya simpen aja di bank nanti kepake-kepake. Betul. Kalau deposito pun nanti bisa dicairkan. Artinya lebih mungkin nanti ada kecenderungan untuk kita gunakan. Karena ketika kita memiliki dana, memiliki uang, kita akan berpikir, oh iya ternyata saya butuh beli ini, ternyata saya harus bayar ini, ternyata saya ya butuh perbaiki ini, begitu. Nah, dengan adanya si Mas Jiwa Legacy ini, kita bisa nih langsung saja dimasukkan dananya jadi masuk ke dalam single premi atau satu kali bayar dan mendapatkan manfaat-manfaat yang tadi sudah disebutkan. Betul sekali. Jadi mendapatkan apa di usia tertentunya sampai 100 tahun, kemudian ketika misalnya sudah 100 tahun dan masih hidup ya, jadi belum tutup usia, maka uang pertanggungnya manfaatnya juga akan diberikan. Betul sekali. Terus juga kalau misalkan nih sahabat si Mas Jiwa
manfaatnya ketika saya mati gitu ya dapatnya. Terus juga kalau misalkan kalau misalkan saya hidup sampai dengan 100 tahun, kalau enggak Betul. gimana, sayang dong premi yang udah saya bayarkan gitu kan. Nggak usah khawatir sahabat Simas Jiwa, karena ini merupakan produk tradisional gitu ya, jadi dia ada unsur nilai tunainya. Nah, untuk nilai tunainya ini sifatnya pasti gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi kan Ella bilang rata-rata garis kehidupan di Indonesia itu usia 70 tahun. Katakanlah kita di usia 70 tahun itu masih sehat, atau katakanlah usia 65 deh gitu ya. Usia 65 kita masih sehat, kita udah merasa wah anak cucu kita sudah hidup mapan, katakanlah hidupnya udah enak, nggak memerlukan lagi warisan gitu ya. Terus saya pengen nikmatin hari tua saya, boleh diambil nilai tunainya yang tadi terbentuk tuh gitu ya. Yang tadi terbentuk berarti kalau misalkan usia 30 berarti usia 65 35 tahun kemudian gitu ya. Nanti kita bisa lihat di dalam buku polis itu pada saat kita usia 65 nilai tunai yang terbentuk berapa. Nah, itu karena ini produk tradisional, bukan investasi, jadi sifatnya pasti, nggak usah takut. Jadi produk ini nih di Simas Jiwa Legacy, sahabat Simas Jiwa, tidak ada dusta di antara kita. Waduh, kamu nih sore-sore ya Udah omongannya. kayak lagu ya, jangan ada dusta di Betul. antara kita ya. Kalau di produk ini tidak ada dusta di antara kita. Karena apa? Karena kita menjual kepastian di produk ini, Ella. Nggak ada yang namanya tipu-tipu nasabah. Nggak ada tuh yang namanya PHP nasabah. Nggak ada tuh yang namanya uang nasabah kita ambil. Nggak ada sejarahnya dalam Simas Jiwa. Karena produk ini merupakan produk unggulan kita dan kita memberikan yang namanya kepastian di produk ini. Gitu. Wah, kan Jadi bisa menarik lihat sekali sendiri, kan jadinya. menarik sekali gitu ya. Karena ini produk unggulan nih Ella di Simas Jiwa. Seperti itu. Nah, tadi kan manfaatnya yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, di Simas Jiwa Legacy ini juga memiliki namanya benefit. Ella, ada 3 nih benefitnya. Nggak Wah, apa tanggung-tanggung, nggak aja tuh cuma ya? satu gitu ya. Yang pertama, kita akan memberikan uang pertanggungan 100% kalau misalkan terjadi resiko kehidupan sama nasabah kita, baik karena kecelakaan atau bukan karena kecelakaan. Jadi Artinya karena sakit juga ya? betul sekali, mau karena sakit, mau karena COVID, mau karena kecelakaan, mau natural death, itu kita berikan uang pertanggungannya sebesar 100%. Nggak usah khawatir. 100%. Iya. Betul. 100%. Jadi kalau misalkan dia ambil UP-nya 1 miliar, 1 miliar yang kita berikan. Misalkan dia baru ikut sekali nih ya, baru bayar sekali bulanan misalkan gitu ya. Bulanan dia beli, ternyata bulan depan dia meninggal. Ya udah, walaupun dia baru bayar sekali, tetap UP-nya kita berikan. Tapi tentunya ketika nasabah melakukan klaim, itu pasti ada yang namanya kita lakukan investigasi. Nah, serangkaian investigasi itu apabila kita lakukan investigasi dan ternyata kita hasil keputusannya adalah kita bayarkan klaimnya, maka kita akan bayarkan klaimnya. Walaupun dia bayar hanya 1 kali. Seperti itu. Itu langsung kita bayarkan. Nggak kena pajak. Nggak kita kenakan pajak. Gitu ya. Langsung kita kasih gitu. Gimana Wah, nggak enaknya gitu loh. betul sekali. Nah, itu kan manfaat yang pertama ya, Lian. Mm-mm. Kemudian ada manfaat apa lagi nih? Tadi kan kamu bilang katanya ada 3 Ada ya? 3 gitu ya. Nah, itu baru manfaat yang pertama, Ella. Manfaat yang kedua adalah memiliki nilai tunai. Seperti yang saya informasikan tadi, bahwa di produk ini adalah menjual kepastian. Jadi, jangan takut kalau misalkan premi yang nasabah bayarkan itu atau Bapak Ibu bayarkan hilang. Karena kita nggak akan ambil, nggak akan kita makan uangnya. Tapi kita kelola nih dana nasabahnya gitu ya, yang masuk preminya itu kita kelola sehingga terbentuklah yang namanya nilai tunai yang sifatnya pasti. Di situ nanti tercantum di dalam buku polis tuh, Ella, nasabahnya di usia 65 kalau tutup polis dapat berapa gitu. Terus ketika nasabahnya tutup polisnya di usia 70 dapat berapa, itu semua nanti akan ada di dalam buku polis. Gitu. Itu Nah, manfaat yang kedua. manfaat yang Jadi kedua. semakin menarik ya.
Betul sekali. Gimana nggak bagus kan produk ini? Gimana nggak menjadi produk unggulan di Simas Jiwa gitu ya? Karena kita menjual kepastian. Lalu manfaat yang ketiga, seperti yang saya informasikan tadi bahwa ketika nasabahnya hidup sampai dengan usia 100 tahun, maka UP-nya tadi akan kita berikan. Gitu. Jadi nggak cuma meninggal dunia aja. Ketika sahabat Simas Jiwa hidup sampai dengan usia 100 tahun, maka UP-nya akan kita berikan 100%, Ella. 100% ya. Betul. Nah, Wah. itu untuk manfaat dan benefitnya. Untuk selengkapnya nih, kalau misalkan sahabat Simas Jiwa masih penasaran nih ya dengan produk kita nih, Ella, gitu ya. Sahabat Simas Jiwa bisa mendatangin website kita, mengunjungi website kita gitu ya di www.simasjiwa.co.id. Di situ nanti sahabat Simas Jiwa semuanya bisa melihat perkembangan fund, terus juga produk kita, company profile kita gitu ya. Terus juga kita itu ada di bawah naungan perusahaan apa. Di situ semuanya nasabah bisa lihat gitu ya. Karena perusahaan kita yang pasti adalah perusahaan yang kuat, yang stabil dan juga sehat karena kita berada di naungan Sinarmas Group gitu ya. Kita merupakan anak perusahaan dari Sinarmas Group karena sahabat Simas Jiwa tentunya tahu ya perusahaan Sinarmas itu tentunya salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Jadi kita pastikan perusahaan kita juga adalah perusahaan yang sehat. Seperti itu, Ella. Nah, betul. kalau Dan pastinya saya menambahkan nilai dan boleh. pastinya sebagai salah satu bagian dari industri keuangan, kita juga sebagai perusahaan asuransi jiwa juga terdaftar dan diawasi oleh OJK. Pastinya. Betul sekali, Ella. Nah, tentunya nasabah juga nggak usah takut ya. Waduh, takutnya itu bodong gitu ya. Atau misalkan takutnya nanti uang kita dibawa kabur, nggak usah takut karena memang kita sudah ada di bawah naungan dan diawasin oleh OJK tentunya. Jadi sudah dipastikan perusahaan kita aman, sehat dan juga kuat gitu. Betul nah, sekali. Ella, saya mau sharing sedikit nih terkait pengalaman saya juga gitu ya karena bisa jadi nih gitu ya Mas Lian bisa Mas Lian bisa Ella aja gitu ya promosiin produknya tidak gitu ya. Iya Dulu nih. Dulu waktu saya sebelum berada di Simas Jiwa sebelum perusahaan saya yang dulu gitu ya, saya tuh waktu itu pernah mendapatkan nasabah gitu ya, yang dimana nasabah saya itu adalah kepala rumah tangga, pekerja aktif gitu ya, tapi dia sudah aware dengan asuransi. Nah, kebetulan waktu itu sama juga produk yang saya tawarkan itu adalah produk warisan gitu ya, yang dimana waktu itu nasabahnya itu ngambil UP 6M, 6 miliar gitu ya. Nah, waktu itu saya sudah presentasi nih kepada nasabah saya gitu ya pada saat itu. Dan nasabahnya itu setuju dengan produk yang saya tawarkan. Tapi nasabah saya minta kepada saya untuk dijelaskan kembali kepada istrinya. Karena dia nggak mau nih, dia salah informasi untuk istrinya. Jadi pada saat saya presentasi, beliau berstatement, oke, Mas Dian, ini produk bagus gitu ya. Saya mau beli, tapi saya boleh minta sama Mas Dian nanti datang ke rumah untuk dijelaskan kepada istri saya kembali. Saya takut kalau misalkan saya yang informasiin, takutnya nanti istri saya banyak nanya, terus saya nggak bisa jawab, terus juga nanti takutnya ada sesuatu yang miss saya sampaikan kepada istri saya. Oh oke, Pak, saya bilang tidak ada masalah, dengan senang hati saya bilang gitu. Akhirnya kita atur jadwal dan saya datang ke rumahnya gitu ya, lalu juga saya jelaskan kepada istrinya waktu itu preminya itu adalah dia ngambil 5 tahun apa 10 tahun saya lupa. Oh, dia ngambil 10 tahun, per tahunnya itu Dia ngambil 10 tahun, per tahunnya itu dia kurang lebihnya bayar sekitar 89 juta. 89 juta. Karena memang usianya masih muda. Usianya waktu itu sekitar, nasabah saya itu sekitar 33 tahun. Dia ngambil 10 tahun, UP 6 miliar,
premi per tahunnya itu 89 juta kurang lebih gitu ya. Terus istrinya pada saat saya bilang apa namanya preminya segitu, istrinya ngerasa keberatan. Selain dia pekerja, tapi dia punya usaha juga si nasabah saya itu. Akhirnya istrinya berstatement gini, mahal preminya, dia bilang gitu kan. Karena saya bilang, Bu, ini kan untuk uang untuk UP atau uang pertanggungan sebesar 6 miliar. Kalau kita kalikan 89 juta setiap tahun dikali 10 cuma 890 juta, nggak nyampe 1 miliar. Iya, tapi kan uang segini kalau misalkan kita putar buat usaha, lumayan untungnya. Seperti itu, istrinya berstatement seperti itu. Oke, saya bilang. Oh oke, jadi kesimpulannya nggak usah, Pak. Dia bilang, mendingan uang segini mendingan kita putar buat usaha, gitu ya. Oke, sampai akhirnya, oke, saya tidak apa namanya, tidak memaksa karena memang ya udah kalau misalkan nasabah sudah berstatement seperti itu mau bagaimanapun caranya kita tetap nggak akan pernah closing gitu ya. Iya. Akhirnya sudah saya pulang, oh ya sudah nggak apa-apa Bu, nanti kalau misalkan memang sekiranya Ibu sudah membutuhkan produk ini nanti jangan sungkan hubungin saya bilang gitu. Oke, akhirnya saya pulang, terus si suaminya gitu ya, karena memang saya rasa si suaminya ini sudah aware dengan produk asuransi gitu ya, dengan manfaatnya, akhirnya dia beberapa hari kemudian dia kontak saya lagi, dia WhatsApp saya, dia ngajakin ketemuan lagi. Dia ngajakin ketemuan di luar, enggak di rumah. Kita sekalian lunch bareng dan dia ngajak adiknya dia waktu itu. Oke, dia bilang sama saya, dia bilang, Mas, saya pribadi saya tertarik dengan produk ini, dia bilang gitu kan. Oke, terus gimana Pak? Ibu sudah tertarik? Oh, istri saya tetap nggak setuju. Padahal sudah saya informasikan ini tuh produk bagus gitu kan, selain produknya tradisional karena memang tipe nasabahnya yang memang sudah memikirkan generasi, saking dia sayangnya sama keluarga mungkin ya, dia sudah memikirkan anaknya, memikirkan istrinya gitu ya. Terus akhirnya dia beli tanpa sepengetahuan istrinya. Oke. Dia beli, dia closing. Nah, dia membawa adiknya untuk apa? Dia bawa adiknya bertemu dengan saya biar ada orang yang tahu ketika terjadi risiko sama dia, oh saya punya asuransi. Betul. Gitu. Saya punya polis nih gitu ya. Nah, waktu itu adiknya dibawa sama dia, saya lakukan presentasi, adiknya bilang nanti ini saya bawa adik saya, dia bilang biar adik saya tahu nih kalau misalkan saya punya asuransi. Oke, akhirnya closing dia bayar dia bayar tahunan, ternyata Ella 2 tahun berjalan polisnya, dia mengalami risiko. Dia kecelakaan. Dan adiknya kontak saya. Adiknya kontak saya, menghubungin saya, alhasil saya bantu prosesnya gitu ya. Kurang lebih sekitar waktu itu hampir 3 minggu. Prosesnya dan kita bayarkan klaimnya sebesar 6 miliar. Saya datang ke rumah ibunya gitu ya. Pertama saya kontak si istrinya karena polisnya saya udah dikasih tahu sama si adiknya gitu ya, minta apa yang dokumen-dokumen perlu dilengkapin. Akhirnya akhirnya saya datanglah ke rumahnya. Dan istrinya saya ingat sekali, dan istrinya masih mengenalin saya waktu itu. Lalu saya datang sekalian saya berbela sungkawa ya, turut berduka cita. Oke. Akhirnya saya datengin dan istrinya masih ingat sama saya. Dia bilangnya, Mas, saya saya nggak mau ikut asuransi, dia bilang gitu kan. Terus lagian suami saya sudah meninggal sekarang. Saya bilang, Bu, saya kesini bukan mau nawarin asuransi, saya bilang. Itu menjadi testimoni dan menjadi real story yang saya miliki ya, yang saya waktu itu pada saat itu saja merasa merinding gitu loh. Saya waktu menyampaikan ya, saya bilang, saya kesini bukan mau nawarin asuransi, saya bilang gitu kepada nasabah saya. Saya kesini mau menginformasikan kepada ibu bahwa dulu bapak jadi beli asuransi. Dan sekarang saya mau mengurusi klaimnya bapak. Istrinya diem. Saya bilang, polisnya ada sama adiknya bapak.
karena polisnya waktu itu disimpan sama adiknya gitu kan. Terus udah saya informasikan istrinya nangis sama saya. Terus dia bilang, ini serius mas. Saya bilang polisnya ada, nanti kita tunggu adiknya. Akhirnya adiknya serahin polisnya ke istrinya untuk dilengkapin. Karena kan waktu itu ahli warisnya istri dan anak-anaknya, 2 anaknya. Alhasil setelah pencairan, uang pertanggungannya keluar 6 miliar, langsung istrinya beliin polis buat tiga orang, buat dia dan 2 orang anaknya. Closing langsung hari itu. Begitu saya bilang, Bu, nanti ditunggu sekitar minimal 14 hari kalender, saya bilang gitu kan. Nanti untuk pencarian nanti akan saya update info terlebihnya lagi, saya bilang. Info lanjutannya akan saya infokan terkait kalau misalkan ada kekurangan dokumen apapun. Oke. Alhasil ternyata pada saat prosesnya oke, klaimnya kita bayarkan, saya langsung infoin ke ibunya. Ibu, alhamdulillah saya bilang waktu itu, ternyata klaimnya sudah disetujuin. Dan ini lagi proses pencairan. Ibunya langsung nangis gitu ya, ibunya nangis dan mengundang saya untuk datang ke rumahnya closing. Istrinya dan kedua anaknya untuk biaya sekolah. Asuransi ya. Betul. Dan itu yang membuat saya, wow, saya ternyata bermanfaat untuk orang lain. Dan ini tuh kita mengedukasi ini bukan buat saya, bukan buat Ella, bukan buat Simas Jiwa, tapi untuk sahabat Simas Jiwa semuanya, untuk diri sendiri, dan untuk keluarga tercinta sahabat Simas Jiwa. Gitu. Di sini kita tidak semata-mata keuntungan kita pribadi, tidak ya, tapi kita mengedukasi ini adalah bagaimana kita membuka wawasan sahabat Simas Jiwa semuanya tentang literasi keuangan, tentang pentingnya perencanaan keuangan gitu ya, tentang masa depannya keluarga Anda semuanya, bukan semata-mata buat diri kita gitu. Di sini kita mengedukasikan. Saya dari situ berpikir saya bermanfaat untuk orang lain, saya berguna untuk orang lain, saya membantu keluarga nasabah saya. Dan sampai dengan sekarang itu saya masih kontak baik dengan beliau gitu ya. Apa-apa dia selalu nanya ke saya. Saya informasikan, Bu, saya sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut. Tapi kalau misalkan memang Ibu membutuhkan sesuatu, jangan sungkan. Nanti akan saya teruskan ke bagian yang terkait. Saya selalu menginformasikan kepada nasabah saya seperti itu. Jadi nasabah kita juga merasa terbantu, enggak yang nanti kalau misalkan saya beli polis, iya kalau Mas Liannya masih kerja di sana, kalau udah enggak, repot saya gitu, nyarinya kemana gitu. Nah, kebanyakan kan nasabah juga berpikir seperti itu. Makanya saya selalu yang menjaga namanya hubungan baik dengan nasabah-nasabah saya. Itu sih real story yang bisa saya sharing kepada sahabat Simas Jiwa semuanya. Semoga bermanfaat, bukan semata-mata kita memberikan edukasi ini, atau misalkan kita memperkenalkan produk kita semata-mata kita pengen, wah, ujung-ujungnya jualan. Tidak, gitu ya. Kita kembalikan lagi kepada masyarakat di luar sana, sekiranya memang produk kita ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya, terus juga menurut Bapak Ibu bagus, ya monggo silakan gitu ya, untuk jangan ditunda-tunda lagi untuk proteksi keluarga Anda. Itu sih Ella sharing real story yang bisa saya dapat sharingkan. Menarik sekali. Mungkin nih Lian, kan program literasi kita ini masih berlangsung sampai tanggal 19 Maret. Betul mungkin sekali. Boleh nih di beberapa kesempatan berikut, di beberapa hari ke depan, kita bisa nih mengundang mungkin beberapa orang yang kita kenal, yang kita tahu memang punya pengalaman. Mungkin boleh di-invite untuk live bareng sama kita nih. Boleh. Ibu yang tadi diceritakan, boleh ya? Kalau memang beliau nanti berkenan, beliau bersedia. Boleh sekali ya. Sangat, artinya gini, nanti kamu mungkin bisa hubungi, artinya yang saya tangkap ini kan real story ya, bahwa ini dia yang namanya asuransi itu nggak kelihatan sekarang, betul ya? Ada 2 hal yang saya tangkap dari ceritanya Lian hari ini adalah yang pertama, manfaatnya itu kita nggak lihat sekarang, bahkan terkesannya buang-buang uang. Mungkin kalau kita lihat, wah dengan dana sebesar 89 juta, kalau kita puterin untuk usaha, atau mungkin kita invest ke banyak ya sekarang bentuk investasi online bahkan yang
trading, saham, dan lainnya. Mungkin memang bisa menghasilkan dengan lebih cepat. Tapi setelah Betul itu sekali. bagaimana? Ketika kita sudah ada dana lebihnya, kemudian apa? Dan bicara soal investasi kan adalah sesuatu yang tidak pasti juga ya. Betul sekali. Nah, itu yang pertama yang saya tangkap. Yang kedua adalah kita melihat bahwa resiko itu kita tidak tahu kapan terjadinya. Kalau saya dengar tadi Lian sempat sebutkan bahwa si nasabah ini usianya baru 33 tahun Betul, pada betul. saat awal membeli polis asuransi. Tidak Betul ada yang sekali. menyangka bahwa 2 tahun setelahnya, ya beliau mengalami resiko tutup usia. Betul, karena kecelakaan Jadi ya. betul karena kecelakaan gitu. Jadi mungkin kalau kita bilang kalau masih muda kan apalagi tadi saya sebut bahwa oh iya angka harapan hidup manusia di Indonesia untuk tahun 2020 kemarin sudah ada bahwa 71 tahun. Oh saya kan baru 33. Tapi resiko itu kita tidak bisa hindari. Betul Apalagi sekali. yang namanya resiko tutup usia. Jadi cerita yang menarik sekali, cerita yang sangat luar biasa, memberikan kita satu knowledge baru pastinya, memberikan Betul kita sekali. satu pemahaman baru. Jadi kita di sini bukan mau cerita yang menginspirasi ya. Betul. Mungkin beda nih channelnya kalau menginspirasi, tapi cerita yang tadi Lian sampaikan adalah untuk meningkatkan pemahaman, memberikan pengetahuan bagi masyarakat di luar sana, bagi sahabat simas jiwa di luar sana. Jadi saya senang sekali loh Lian kalau memang ibu tersebut memang bersedia atau mungkin ada yang lain mungkin juga dari sahabat simas jiwa yang menyaksikan tayangan ini baik sekarang secara live atau nanti mungkin menyaksikan di postingan Instagram Simas Jiwa Institute kemudian punya pengalaman. Kami akan sangat senang sekali jika sahabat Simas Jiwa mau berbagi pengalaman dengan kita di sini ya. Mungkin kalau belum bersedia untuk join live, bisa juga lewat DM. Nanti pasti kalau ada informasi-informasi yang konfidensial akan kita samarkan pastinya gitu. Tapi kalau memang mau ada pengalaman yang dibagikan, wah kita akan sangat senang sekali pastinya ya Lian ya. Betul sekali. Betul. Karena memang untuk hal-hal seperti itu mungkin terkesan simpel ya buat kita, tapi itu efeknya nanti sangat-sangat besar gitu ya. Mungkin untuk sekarang, asuransi ya gini aja gitu, tapi nanti untuk efeknya sendiri, manfaatnya itu akan kita rasakan ke depan. Betul kata Ella, nggak sekarang kita akan menerima Betul. manfaatnya, tapi pasti akan kita rasakan di kedepannya nanti gitu. Nah, Iya, untuk real story tadi bukan saya akan menginformasikan terkait dengan nasabah saya. Mudah-mudahan beliau bersedia join dengan kita gitu ya. iya, Akan saya betul kontak sekali. gitu. Mudah-mudahan beliau bisa menjadi inspirasi semuanya buat sahabat Simas Jiwa gitu ya, bahwa memang pentingnya asuransi itu ya tidak tidak sekarang kita butuhkan, tapi nanti ke depannya itu pasti kita akan yang namanya menerima manfaat itu semuanya. Nah, buat sahabat Simas Jiwanya nanti akan kita undang guest star gitu ya. Nasabah saya akan saya calling tentunya, tapi saya tidak menjanjikan, nanti saya akan koordinasi dulu kepada beliau ya, Ella. Bisa Iya, bergabung pasti, apa pasti, tidak dengan kita dan pasti. bersedia atau tidak untuk apa ya? Untuk Berbagi menceritakan pengalaman ya. betul berbagi pengalaman Iya, terhadap betul sekali. asuransi yang beliau tadinya tolak gitu ya, tidak setuju untuk beli asuransi, tapi beliau menerima manfaatnya seperti itu. Nanti akan saya Iya, informasikan kelanjutnya seperti apa. Oke, kalau saya betul. rasa di sini sudah tidak terasa nih Ella gitu ya, karena sudah hampir Betul. 3 jam loh kita menemani sahabat Simas Jiwa semuanya. Iya, nggak terasa Wow, ya, karena nggak berasa. obrolan kita sangat menarik, kemudian Betul memang hal sekali. yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari, dan satu hal yang sangat perlu untuk kita jadikan sebagai concern. Jadi Mhm, harus kita pikirkan, harus kita rencanakan mengenai keuangan ini. mhm. Ya, Tapi betul jangan sekali. sedih Lian, jangan sedih juga untuk sahabat Simas Jiwa, jangan merasa kecewa. Wah, saya baru join tapi
Sudah Udah mau habis. selesai nih. Iya, bisa. Iya. Mungkin kita bisa menyapa dulu nih beberapa sahabat Simas Jiwa nih dari yang paling bawah. Hai Clarissa, kemudian Mhm. juga ada ini siapa nih? Wah, sumpah tadi coming soon. Wah, agak panjang namanya ya. Betul Ada sekali. juga Kakak Primita Rehani, ada Kakak Indrayani Gustami 89 dan sahabat Simas Jiwa lain yang sudah bergabung dengan kita. Jangan merasa kecewa karena kita besok akan hadir lagi ya Lian ya. Betul sekali, betul sekali. Betul, kita akan hadir menemani siang sampai sore harinya sahabat Simas Jiwa. Mulai dari jam 13.30 atau setengah 2 siang sampai jam 17.30 atau setengah 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Betul Wah, ini sekali. ada sahabat setia nih bisa dibilang nih, Betul, sahabat sahabat setia setia. Simas Jiwa. Ada Ibu Rosyanti Wijaya. Hai Ibu, ketemu lagi. Selamat Semoga sehat bergabung. ya Ibu ya, Iya, dalam ada keadaan juga sehat. Bapak Alfri Simanjuntak nih ya, Iya, sahabat Simas halo. Jiwa juga. Semoga betul, semoga semuanya pasti kita doakan selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin. Jadi Nah, kita sudah mau pamit ya, Lian ya? iya betul. Iya. Sebelum kita akhiri di sini saya akan merimain kembali kepada sahabat Simas Jiwa semuanya bahwa ternyata kita mudah sekali ya untuk membuat rencana keuangan gitu ya. Bagi yang khususnya ini yang sudah memiliki rumah tangga gitu ya, yang sudah berkeluarga, ingat kita ingatlah selalu akan 3 langkah mudah yang dimana menjadikan keluarga kita yang lebih sejahtera. Nah di sini khusus bagi keluarga gitu ya. Bagaimana sih caranya supaya keluarga kita itu sejahtera dalam mengatur keuangannya? Yang pertama, kita tetapkan apa saja yang menjadi tujuan keluarga kita dalam rumah tangga khususnya gitu ya. Itu yang pertama. Langkah yang kedua adalah kita harus memeriksa nih tingkat kemampuan kita, tingkat keuangan kita atau dompetnya kita istilahnya itu ya. Secara berkala setidaknya 1 tahun sekali. Jadi kita sudah tahu nih anggaran per tahun kita berapa, biaya pengelolaan kita berapa, income kita berapa, kita sudah atur semua gitu ya. Minimalnya itu setidaknya 1 tahun sekali kita harus periksa tingkat kemampuan keuangan kita. Lalu yang ketiga adalah buatlah anggaran rumah tangga secara setiap bulan gitu ya. Jadi kita setiap bulan itu sudah harus buat anggaran kebutuhan-kebutuhan kita setiap bulannya. Biar apa? Biar kita tahu juga nih keuangan kita berapa, pengeluaran kita juga berapa. Itu saja Ella yang penutup dari saya dan kita pamit ya. Undur diri. Ya, kita pamit. Nanti kita akan bahas mungkin lebih lanjut terkait dengan langkah-langkah seperti yang sudah tadi Lian udah kasih teaser nih kayaknya untuk Iya pembahasan kita berikutnya. Betul dong. Gabriela. Dan saya Lian, pamit undur diri sampai undur bertemu diri. lagi. Betul. Kita bertemu lagi besok pukul 13.30 sampai dengan 17.30. Untuk itu, selamat melanjutkan aktivitas bagi sahabat Simas Jiwa yang dalam perjalanan pulang. Hati-hati di jalan, tetap patuhin protokol kesehatan. Oke? Kalau begitu, Dan kita pamit. semoga semuanya tiba di rumah dengan selamat. Selamat. Amin. Gitu ya. Oke? Untuk itu, kita pamit undur diri sahabat Simas Jiwa. Semangat pagi. Semangat pagi. Bye. Bye.